Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Putri takut Ferdy Sambo tak mau menerimanya usai diduga dilecehkan Brigadir J. Putri Chandrawati mengaku sempat takut Ferdy Sambo tak akan menerimanya kembali sebagai istri usai diduga dilecehkan oleh Brigadir J. Putri sejatinya malu menceritakan dugaan pelecehan yang ia alami. Ia mengatakan menjadi korban pelecehan tidaklah mudah. Sebagai korban pelecehan tidak mudah untuk menyampaikan. Bahkan kepada suami saya sendiri, saya sebenarnya malu, kata Putri dalam persidangan lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 11 Januari 2023. Putri menyatakan kekhawatirannya itu karena takut suaminya tak mau menerimanya kembali usai diduga dilecehkan Brigadir J. Karena saya takut apabila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya tidak akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali, ujar Putri sambil menangis. Mendengar hal itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Imam Santosa pun menyatakan insiden pelecehan harus digali karena menjadi pemicu pembunuhan terhadap Brigadir J. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan bahkan sesudahnya setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kan dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia,
sebagai korban kekerasan seksual. Tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun,